Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-temanku semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ani Fitriani. Di sini nanti saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu hubungan peradilan agama dan proses penerapan hukum di Indonesia. Baiklah teman-teman, nanti kita akan membahas 4 materi. Untuk materi yang pertama yaitu hukum peradilan agama dengan proses penerapan hukum di Indonesia. Yang kedua, hubungan hukum Islam dengan peranata sosial dan organisasial. Yang ketiga, hukum Islam dan peranata sosial. Dan yang terakhir adalah hukum Islam dan organisasi Islam. Untuk yang pertama yaitu hubungan peradilan agama dan proses penerapan hukum di Indonesia. Menurut buku Peradilan Agama di Indonesia, hubungan peradilan agama dan proses penerapan hukum di Indonesia memiliki 2 poin. Untuk poin yang pertama yaitu penerapan hukum Islam melalui infrastruktur sosial. Nah, hukum Islam melalui infrastruktur sosial adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri tanpa campur tangan penguasa ataupun pemerintah. Jadi, kenyataannya seperti ini terlaksanakan sejalan dengan desakan moral agama yang melekat pada diri umat Islam karena Islam telah menjadi way of life dan kebutuhan bagi mereka semua. Nah, untuk yang kedua yaitu penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial. Penerapan hukum Islam melalui suprastruktur sosial adalah penerapan hukum Islam melalui perangkat yang datangnya bukan dari dalam masyarakat itu sendiri, akan tetapi dari pihak yang lebih tinggi daripada manusia itu sendiri. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan peradilan agama dan proses penerapan hukum di Indonesia adalah memiliki hubungan yang signifikan antara peradilan agama dengan proses penerapan hukum Islam di Indonesia, walaupun hanya terbatas dalam pidana tertentu saja. Peradilan agama tidak mencakup pada masalah ibadah seperti zakat, sholat, haji, dan lainnya. Peradilan agama juga tidak mencakup pula urusan pidana Islam ataupun jinayah dan hudud. Yang kedua yaitu hubungan peradilan agama dengan peranata sosial dan organisasial. Jadi hubungan antara keduanya yaitu hukum Islam mempunyai peraturan tentang tingkah laku manusia yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul. Berarti dalam hukum Islam kaya dengan dimensi dan dimensi itu terus berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat dijadikan bahan baku dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Nantinya yang mampu menjamin persoalan dalam masyarakat kemudian mengembangkannya, maka muncullah organisasi-organisasi sosial lainnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu hukum Islam dan peranata sosial. Peranata sosial merupakan aktualisasi hukum Islam yang bertumpu pada interaksi sosial yang berpola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pergumulan terjadi adaptasi dan kodifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal atau dengan perkataan lain, proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Yang kedua yaitu peranata sosial itu merupakan perwujudan interaksi sosial dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi interaksi sosial itu berpatokan dalam mengacu pada keyakinan nilai dan kaidah yang dianut oleh mereka semua. Peranata sosial itu memiliki dan berkembang sebagai reaksi dari sebuah kebudayaan manusia yang menurut Kolkum adalah keseluruhan cara hidup manusia itu sendiri. Untuk yang terakhir yaitu hukum Islam dan organisasi sosial. Jadi tradisi hukum Islam sudah mendapat tempat di masyarakat harus berjuang melawan kebijakan pemerintah kolonial yang cenderung memberikan keuntungan pada hukum perdata dan hukum adat. Dengan adanya pembaruan tersebut, maka menghimpun kembali istijad dan aturan ulama agar umat Islam kembali pada Al-Quran dan hadis, serta tidak taklid pada pendapat ulama-ulama klasik. Jadi, organisasi-organisasi pembaruan tersebut memiliki lembaga istijad dan dengan nama masing-masing yang bertujuan untuk menghimpun, membahas, memecahkan masalah di antara hukum-hukum Islam. Kemudian, kumpulan-kumpulan tersebut diterbitkan dalam bentuk buku kumpulan fatwa yang dimiliki oleh kaum Nahdiyin mempunyai Al-Kamul Fauqoha. Kaum Muhammadiyin mempunyai himpunan putusan tajrih dan Persis mempunyai buku Ustadz Hasan yang berisi tentang soal tanya jawab terkait hukum Islam dan memiliki fatwa-fatwa lainnya.
Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.